Monggo Bu Ika. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ika. Nggih, Bu Dewi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kelihatannya ada yang mau diceritakan, Bu. Kita punya waktu sebentar ini. Ada yang mau diceritakan, Bu? Iya Bu Ika, saya ini punya permasalahan terkait anak PKL Bu Ika. Karena 2 minggu Nggih. itu, tidak masuk di bengkelnya Bu Ika. Jadi saya galau banget Bu ketika terkait anak tersebut permasalahannya. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi untuk pertemuan kali ini apa tujuan yang ingin Bu Dewi capai Bu untuk kita sharing-sharing hari ini nanti ini? Iya Bu Ika, saya ingin cari jalan keluar Bu atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu dengan cara apa? Saya pengen berkomunikasi dengan Bu Ika dan juga, eee, bagaimana saya itu bisa berkomunikasi langsung kepada peserta didik Bu, yang melaksanakan PKL. Karena ini kan, di luar sekolahan nggih Bu, jadi saya itu sangat galau banget Bu Ika. Nggih, nggih. Berarti tujuannya agar dapat cara berkomunikasi dengan anak didik nggih, Bu? Karena Oh, anak didik itu betul. sedang ber-PKL. Nggih, Bu. Nggih Jadi Bu. sebagai guru yang luar biasa. Nah, untuk sekarang kita akan menggali Bu, menggali Nggih. lebih dalam lagi. Iya. Dalam posisi Bu Dewi sekarang antara 1 sampai 10, Bu Dewi merasa ada di nomor berapa dalam mencapai tujuan berkomunikasi dengan anak-anak yang sedang ber-PKL itu, Bu? Kalau saya rasa ya Bu Ika, saya masih dalam posisi yang masih rendah Bu Ika, yaitu di posisi 4. Nggih, nggih. Rasanya sangat susah untuk menyampaikan informasi penting ke peserta didik itu loh Bu, saya. Nggih, nggih, nggih. Kemudian dari kegalauan Bu Titi untuk informasi-informasi ini bagaimana caranya untuk sampai itu apa potensi yang dimiliki Bu Dewi yang bisa Bu Dewi gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Agar bisa berkomunikasi lancar dengan Heeh, anak Bu. PKL nggih. Apa Mungkin yang ada di diri Bu Titi, kekuatan apa yang bisa Bu Titi gunakan semaksimal mungkin? mungkin saya bisa menggunakan teknologi untuk mencapai informasi secara online Bu, karena hanya itu yang bisa saya harapkan, karena di luar sekolah jadi tidak bisa tatap muka nggih Bu. Nggih, nggih, nggih. Bagus sekali Bu, kita itu harus memanfaatkan teknologi karena Ya. teknologi itu memang sangat bermanfaat bagi kita. Oke Bu Titi, peluang. Iya. Nggih, nggih. Nggih. Saya bisa menggunakan platform digital juga Bu, atau media sosial buat komunikasi juga bisa. Nggih, nggih. Sangat banyak sekali media untuk bertukar informasi nggih, apalagi di dunia sekarang ini berkembang sangat pesat, anak-anak muda juga jauh lebih pintar menggunakan teknologi. Bagus Bu Dewi. Nggih. Kemudian dari yang media informasi secara online itu kira-kira apa hambatan atau kendala yang muncul saat Bu Dewi melakukan transfer informasi kepada anak-anak PKL tersebut? Mungkin ya Bu Ika, peserta didik itu, ketika melaksanakan PKL itu tidak mempunyai akses internet ataukah tidak mempunyai platform yang saya rencanakan, sehingga tidak bisa terakses informasi yang akan saya sampaikan seperti itu, Bu. Nggih. Nggih, tidak mempunyai akses internet. Nah, Ya, ini juga termasuk kendala, Bu. iya, Kendala untuk informasi bisa sampai kepada peserta didik kita. betul, Bu. Dari kendala-kendala tersebut Bu Dewi, Mhm. apa solusi yang bisa
untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu? Mungkin, saya Bu, bisa menggunakan komunikasi alternatif lain. Mungkin bisa menggunakan WA, kalau WA pasti punya semuanya Bu, dan juga mungkin, telepon secara langsung. Alternatif melalui WA. Bagus sekali, Bu, karena WA itu sangat, dekat dengan kehidupan kita. Apa-apa HP kita lihat WA, bangun tidur lihat WA. Iya, Semua betul. informasi bisa mudah sekali masuk melalui WA, nggih. Nggih. Bu Dewi sudah mempunyai beberapa solusi. Nggih, betul. Melalui akses informasi melalui internet, melalui WA. Sekarang bagaimana rencana aksi Bu Dewi untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin ya Bu, untuk awal yang pertama saya akan mengidentifikasi permasalahan itu bisa melalui wali kelas Bu. Dan ketika sudah mengidentifikasi, saya itu akan mencari informasi lebih lanjut dan membuat grup khusus Bu untuk permasalahan terkait PKL, karena saya kan juga tidak Bu, saya juga sebagai sekretaris, jadi harus tahu permasalahan yang ada di anak-anak Bu. Tidak hanya Pokja saja, bukan Wakahumas saja, tetapi sekretaris juga harus tahu karena itu menyangkut administrasi gitu. Nggih, Bu Dewi. Kita kembali ke tujuan awal nggih Bu, untuk memberi informasi, kesulitan dalam memberi informasi kepada anak-anak yang ber-PKL. Dari beberapa rencana yang sudah Bu Dewi berikan tadi, adakah prioritas tertentu yang ada pada rencana Bu Dewi ini yang akan segera Bu Dewi laksanakan? Tentu ada Bu Ika. Prioritas yang jelas yang paling utama adalah peserta PKL itu mendapatkan informasi terkait PKL. Gitu. Nggih. Saya paham. Dan itu bagus sekali Bu Dewi. Bu Dewi untuk melaksanakan rencana aksi Bu Dewi itu, kira-kira Bu Dewi membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Kemungkinan dalam seminggu ini Bu, saya akan menyusun rencana aksi tersebut. Wah, nggih, hebat sekali. Semakin cepat semakin baik ya Bu Dewi. Iya, betul Bu. Nggih. Nah, kalau sudah disusun rencana, kemudian bagaimana cara Bu Dewi untuk mengukur keberhasilan dari rencana Bu Dewi tersebut? Keberhasilan yang mungkin bisa terlihat itu dari banyak yang terhubung informasi terkait PKL ke peserta didik. Jadi gitu Bu. Jadi agar lebih baik lagi, tidak melaksanakan kesalahan dan juga berulang kali seperti itu. Nggih. Tentunya nggih Bu, tentunya setiap kita melakukan komunikasi terhubung dengan anak-anak yang ber-PKL, ada hambatan-hambatannya. Bagaimana Ibu Dewi mengatasi hambatan atau gangguan yang sering muncul, Bu? Ya, untuk mengatasinya saya selalu koordinasi Bu dengan berbagai pihak yang terutama untuk Pokja di sini saya yang paling berperan langsung, kemudian saya juga berkolaborasi dengan BK, kemudian juga wali kelas dan tidak lupa dengan orang tua seperti itu Bu. Biar sama-sama kita menjalankan rencananya lebih baik lagi gitu. Nggih. Oke Bu Dewi, dari kendala yang dirisaukan Bu Dewi tentang pemberian informasi kepada anak-anak yang sulit itu, dari percakapan kami sudah menangkap beberapa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Dewi. Misalnya melakukan penyaluran informasi melalui
teknologi melalui WA, kemudian membuat grup WA orang tua dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga dengan rencana aksinya Bu Dewi yang bagus tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Bu Dewi, terhadap rencana aksi yang sudah disiapkan tersebut, bagaimana komitmen Bu Dewi terhadap rencana ini? Saya komitmennya ya tetap berusaha untuk menyambungi informasi ke peserta didik, Bu. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan mereka bahwa PKL itu sangat penting, apalagi dengan jurusan mereka, apalagi dengan mereka adalah background-nya adalah SMK seperti itu. Untuk PKL itu berarti menjadi syarat kelulusan nggih Bu Dewi nggih? Iya, untuk dulu untuk syarat kenaikan, Bu, tapi untuk sekarang tidak. Seperti itu. Setidaknya mereka ketika sekolah di SMK itu punya skill tersendiri, yaitu dengan sesuai dengan jurusannya. Jadi dapat kan berbeda ya Bu untuk yang yang SMA dengan SMK. Kalau SMK kan sudah dijuruskan untuk skillnya itu. Jadi kalau bisa ditonjolkan seperti itu Bu. Jadi kalau PKL ini diwajibkan. Berarti termasuk pembelajaran wajib. Bu Dewi, tentunya kan PKL ini kan sangat penting sekali dalam sekolah dengan di SMK. Kemudian menurut Bu Dewi, siapa sajakah yang bisa membantu Bu Dewi dalam menjaga komitmen agar pelaksanaan PKL anak-anak didik Bu Dewi bisa berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak-anak didik mendapatkan ilmu dari PKL tersebut untuk masa depan skillnya yang ditonjolkan tadi. Siapa saja Bu Dewi? Oh, nggih Bu. Tadi yang saya sudah sebutkan guys di awal nggih Bu. Yang terlibat itu terutama yang itu adalah wali kelas. Ya, harus ada kolaborasi wali kelas, kemudian Pokja, kemudian Wakahumas, kepala sekolah juga harus tahu nggih Bu kalau di sini dan juga BK dan juga tidak lupa orang tua. Dan ada lagi Bu, yaitu pimpinan dari perusahaan tersebut atau bengkel kalau biasanya. Harus ada saling komunikasi. Komunikasi dan kolaborasi itu memang Itu sangat sangat diperlukan untuk semua kegiatan ya Bu. Bahkan di dunia kerja pun kolaborasi sangat penting sekali. Bu Dewi, setelah kita melakukan percakapan, ini waktunya sudah hampir habis. Bagaimana rencana tindak lanjut dari coaching ini? Bagaimana rencana Bu Dewi setelah melakukan coaching hari ini bersama saya? Sangat membantu saya untuk menemukan solusi Bu ketika dalam pelaksanaan hari ini dengan Bu Ika. Semoga apa yang direncanakan Bu Dewi tadi bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya percaya sekali kepada Bu Dewi bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah Bu Dewi jabarkan tadi. Kemudian jangan ragu-ragu untuk mengobrol lagi Bu. Kita itu sebagai guru mungkin banyak sekali di lapangan menjumpai masalah yang silih berganti. Nanti kalau kita pendam sendiri nanti galaunya bertumpuk-tumpuk. Kalau kita melakukan betul. Sharing tatap muka, bisa mencari solusi, kita bisa melaksanakan rencana apa yang sudah kita rencanakan, harapannya bisa terlaksana dan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu Bu. Amin Bu Ika. Terima kasih atas waktunya ya dan juga sudah bisa memotivasi. Jangan bosan-bosannya Bu Ika kalau saya ingin berdiskusi kembali nggih. Tidak Bu, ini juga akan menambah wawasan saya Bu untuk menghadapi anak-anak ke depannya. Gagasan-gagasan dari Bu Dewi itu sangat menginspirasi bagi kami. Terima kasih Bu Dewi, waktunya sudah selesai. Harapannya sama-sama.
dengan rencana yang sudah terlaksana dan berhasil. Amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi Bu Ika. Bu Dewi. Ya.